Chu Wang memberi hormat kepada ketua istana. Kak Dong, wanita cantik sekali. Ketua istana, dia Salah satu adik kecilku, katakan, ada urusan apa menemuiku? 4 dewa utama negeri asing bersama-sama menyerang perbatasan. Mohon dewa perang turun tangan untuk melindungi tanah air Sia besar kami. Tak disangka aku sudah mengasingkan diri selama 3 tahun. 4 dewa jahat mulai gata. Sudah lama juga tidak bergerak, pergi untuk melemaskan tulang mereka. Kak Dong keren. Akiang, tunggu aku kembali. Aku akan membawakanmu makanan enak. Taulah dewa perang, ikut aku berangkat. Siap. Aku juga akan mencari makanan enak untuk Kak Dong. Kamu mau apa? Pak, ini semua uangku. Bisakah memberiku 1? Uang ini juga tidak bisa dipakai. Ini koin game bukan uang. Ya sudahlah. Kuberikan 1 padamu. Tidak bayar? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ambil. Kak Dong benar. Masih banyak orang baik di dunia ini. Ini uangnya. Jangan. Terima kasih, Pak yang baik. Bajuku. Kak, aku bersihkan untukmu. Kamu? Kamu cari mati? Astaga. Gulali. Berani sentuh wanitaku? Masih mau makan gulali? Pergi sana. Hahaha. Astaga. Aha. Kubilang si bodoh ini, kenapa diam saja? Ini, Tuan Mudali, jangan-jangan kau lemah ya? Bagaimana kalau kau coba seduh goji di termosmu? Omong kosong. Aku tidak lemah. Tunggu saja, akan kutunjukkan kemampuanku. Aku. Mati. Dewa perang kita mati. Kekuatan penguasa kuil perang Si Agung telah melampaui alam dewa. Setelah hari ini, tak ada yang berani mengganggu tanah air Sia Agung. Kami bersedia mengabdi pada Sia Agung. Terima kasih, penguasa kuil telah melindungi tanah air Sia Agung. 4 dewa jahat telah ditaklukkan. Selanjutnya, aku akan kembali menjalani kehidupan yang bebas. Ngomong-ngomong, siapkan anggur dan hidangan lezat. Aku ingin makan enak dengan sahabatku. Akiang, lihat apa yang kubawakan untukmu. Akuyang? Kiwang, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu seperti ini? Kak Dong. Manisan buah. Busuk. Akuyang. Aku tidak berguna, aku tidak melindungi manisan buah. Kak Dong. Aku lapar. Aku ingin makan bakpao. Akiang. Chu Huang, aku ingin kamu mencari tahu dalam 10 menit siapa yang telah mencelakai Akiang. Aku ingin mereka membayarnya. Ketua, ada situasi. Aku... Sialan. Apa-apaan ini?
Anak nakal ini nyawanya keras juga ya. Mau tanghulu kan? Ambil lagi. Kalau diambil, ku belikan yang baru. Pergi. Pergi. Hahaha. Dan juga ini ditemukan di tubuh Akiang. Ini token keluarga Yu. Ada desas-desus bahwa kepala keluarga Yu belasan tahun yang lalu melahirkan seorang anak yang terlahir pincang. Belum 10 tahun dia sudah diusir dari keluarga Yu. Kau pikir dia anak itu? Benar. Ada satu hal lagi, laporan otopsi Akiang juga sudah keluar. Menurut identifikasi forensik, selain banyak luka di tubuh Akiang, juga kehilangan satu ginjal. Ku dengar kepala keluarga Yu menderita penyakit ginjal dan mengundurkan diri untuk sementara waktu. Kemudian secara ajaib sembuh. Aku curiga dia menggunakan ginjal Akiang. Siapkan mobil. Ketua, Anda mau kemana? Keluarga Yu. Ketua, Anda yakin benar-benar ingin pergi ke keluarga Yu? Keluarga Yu telah diwariskan selama ribuan tahun, merupakan warisan Daxia, keluarga tersembunyi yang paling berpengaruh. Dan orang penting itu juga guru Anda. Dia sekarang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Masalah ini pasti akan mengejutkan seluruh Daxia dan membawa konsekuensi yang tak terduga. Tekadku sudah bulat. Chu Huang, siapkan baju zirah dan senjataku. Aku akan pergi ke Gunung Yuheng sendiri. Terima kasih kepada semua tamu terhormat yang telah hadir di perjamuan ulang tahun saya, sekaligus perjamuan pengunduran diri saya. Saya sudah tua, ingin menyerahkan posisi kepala keluarga Yu kepada generasi muda yang lebih cakap. Semoga ke depannya, para tamu sekalian dapat terus mendukung keluarga Yu. Kepala keluarga Yu terlalu merendah di seluruh Daxia. Siapa yang berani mencari masalah dengan keluarga Yu? Benar. Keluarga Yu adalah keluarga tersembunyi nomor 1 di Daxia. Kepala keluarga Yu juga hidup tanpa celah, layaknya seorang suci. Anda mengundurkan diri, bagaimana mungkin kami tidak datang? Siapapun yang memimpin keluarga Yu di masa depan, kami 6 konglomerat, 4 klan besar, akan selalu memberikan dukungan penuh. Kalau begitu, Yu Wuxia mengucapkan terima kasih sebelumnya. Mari kita habiskan minuman ini. Hari ini kita minum sampai mabuk. Lima tahun berlalu, penuh dengan debu duniawi. Awalnya ingin hidup tanpa beban, menghabiskan sisa hidup. Tidak disangka keadilan tidak ditegakkan, menyebabkan sahabatku meninggal. Dulu aku salah. Salah karena membiarkan penjahat meracuni dunia. Sekarang saatnya aku memperbaiki ketidakadilan di hatiku. Mengangkat gelas sudah menghilangkan dendam, ketidakadilan di dunia. Mengangkat pedang untuk melenyapkan dendam. Akiang, hari ini aku, Cendong, bersedia sekali lagi menjadi pemimpin Aula Dewa Perang untuk menuntut keadilan bagimu. Murid durhaka, Cendong, mengundang guru untuk mati. Siapa orang ini? Berani membuat masalah di pesta pengunduran diri Jin? Mengaku sebagai mantan murid yang berkhianat. Mungkinkah dia murid keluarga Yu? Tidak peduli siapa dia, berani lancang di keluarga Yu, nasibnya hanya satu kata, mati. Untuk apa mantan murid Cendong ini datang? Kau tahu ini di mana? Yu Heng San Zuang? Karena kau tahu, cepat pergi. Keluarga Yu adalah keluarga tersembunyi nomor 1 di Daxia, bukan tempat yang bisa kau kacaukan. Yu Wuxia, kau tidak berani mengakuiku. Apakah kau takut aku akan membongkar semua rahasiamu? Keluar. Diam. Nama kepala keluarga Yu juga bisa kau sebut cari mati. Pengawal, usir sampah ini. Hentikan. Nona, orang ini menghasut, mengaku sebagai murid keluarga Yu. Benar, dia bahkan ingin kepala keluarga mati. Sungguh berani sekali. Dia tidak berbohong, dia memang murid ayahku dan juga tunanganku. Apa? Dia ternyata menantu keluarga Yu? Tidak perlu menyanjungnya. Lagi pula itu semua masa lalu.
Pertunanganku dengannya sudah lama dibatalkan. Sekarang dia hanyalah orang tak dikenal. Hanya pengkhianat keluarga Yu. Nona muda, apa yang sebenarnya terjadi? Dulu aku dan dia memang bertunangan. Sayangnya, dia tidak mau berusaha berkultivasi selama 5 tahun, tidak ada kemajuan sedikit pun, memalukan nama keluarga Yu, makanya dia diusir dari perguruan. Pertunanganku dengannya pun dibatalkan. Cendong, hari ini adalah hari besar ayahku, juga gurumu. Beraninya engkau datang ke Villa Gyeokhang untuk membuat masalah? Tanpa keluarga Yu, kau mungkin sudah mati kelaparan entah di mana. Ku beritahu engkau, kita sudah tidak ada harapan lagi. Lupakan saja, pria yang akan kunikahi minimal haruslah seorang dewa perang yang dihormati banyak orang. Sedangkan kau hanyalah seorang yang menyerah pada keadaan, yatim piatu yang merendahkan diri, apa kau pantas menjadi suamiku? Yu Zixin, apa kau benar-benar berpikir aku kembali karena masih mencintaimu? Aku adalah putri sulung keluarga Yu, calon kepala keluarga Yu di masa depan, di seluruh Xia Agung. Siapa lagi yang lebih mulia dariku? Aku tidak percaya ada pria yang tidak tertarik padaku. Memang di seluruh Xia Agung tidak ada yang kedua yang memiliki status dan kedudukan lebih tinggi daripada Nona Yu. Benar, bunga yang begitu tinggi tidak mungkin dipetik oleh orang biasa. Seseorang harus tahu diri. Kau salah. Aku datang hari ini hanya untuk keadilan. Keadilan? Keadilan apa? Dong. Jangan bilang kau masih belum melupakan kejadian masa lalu. Kau sendiri yang tidak becus, diusir dari keluarga Yu. Jangan salahkan orang lain. Dan aku juga terlalu tinggi untukmu, puncak yang tak terlampaui. Kubur saja harapanmu itu. Aku muak dengan sampah sepertimu. Keluarga Yu nomor 1 di dunia, kepala keluarga Yu seumur hidupnya tanpa celah, bagaimana bisa menerima sampah sepertimu sebagai menantu? Kepala keluarga Yu masih memikirkan reputasimu, makanya tidak mengusirmu, tapi kau malah semakin menjadi-jadi. Pepatah mengatakan, air susu dibalas air tuba. Engkau benar-benar serigala berbulu domba. Tidak peduli aku dianggap tidak tahu berterima kasih atau serigala berbulu domba, hari ini aku hanya menuntut keadilan. Guru baikku, Leontin Giok ini, apa kau mengenalinya? Bukankah ini Leontin Giok yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Yu? Bagaimana bisa ada di tangannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sampai sekarang kau masih ingin mengelak? Adong, melihatmu seperti ini, guru sangat sedih. Guru yang gagal mendidikmu. Kepala keluarga Yu benar-benar orang baik yang sangat berbelas kasih. Kalau aku punya murid durhaka seperti ini, pasti sudah kuhabisi dia. Cukup, singkirkan topeng kepura-puraanmu itu. Kau tidak berani mengakuinya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Pemilik Leontin Giok ini mati mengenaskan di jalanan dalam keadaan gila, dan dia adalah putramu sendiri. Apa? Ini milik keluarga Yu, Leontin Giok khusus? Ada yang tidak benar. Saya belum pernah mendengar kepala keluarga Yu memiliki anak laki-laki. Apa yang sebenarnya terjadi? Cendong, kau gila. Hanya dengan Leontin Giok pecah, kau berani memfitnah ayahku? Semua orang tahu bahwa aku adalah satu-satunya putrinya. Trikmu terlalu rendah. Benar, engkau bicara tanpa bukti. Hanya dengan Leontin Giok yang tidak diketahui keasliannya, kau ingin mencemarkan nama baik kepala keluarga Yu? Kau pikir kami anak kecil berumur 3 tahun? Semudah itu ditipu? Hari ini adalah peringatan 7 hari kematian putramu. Dia diusir dari rumah sebelum berusia 10 tahun, menggembara separuh hidupnya, dan mati mengenaskan di jalanan. Dan kau masih dengan tenang mengadakan pesta ulang tahun. Apa kau masih manusia? Kau bukan seorang ayah. Yu Wuxia, jawab aku. Kurang ajar, kau berani mengacaukan pesta ulang tahun kepala keluarga Yu? Kau tidak ingin hidup lagi? Yu Wuxia, apa kau memaksaku untuk bertindak? Lancang. Dengan perlindungan 6 konglomerat besar, kulihat siapa yang berani menyentuh kepala keluarga Yu. 6 konglomerat besar, sungguh hebat. Long Si Hai,
mengucapkan selamat ulang tahun kepada kepala keluarga Yu. Long Sihai, apa kau gila? Hari ini adalah pesta ulang tahun kepala keluarga Yu. Apa yang kau lakukan dengan menyebar uang kertas untuk orang mati? Saya, Long Sihai, hari ini akan mewakili Bank Samudra untuk sepenuhnya mendukung Tuan Chen. Kau, orang terkaya di Sia Besar, kau malah mendukung seorang anak terbuang. Hai, Anda kan orang terkaya di Daxi. Masa demi orang tak dikenal, merendahkan dirimu sendiri? Kalau dia orang tak dikenal, mungkin orang-orang di sini tak pantas disebut manusia. Long Sihai, hebat sekali nadamu. Meskipun 6 konglomerat kami tidak sekaya Anda. Tetapi jika kami bekerja sama, Anda belum tentu bisa dalam satu hari menghancurkan kami. Kepala keluarga Yu seumur hidupnya tak bercelah. Anda menjadi musuhnya. Bang Sihai Anda, tamat riwayatnya. Uang hilang bisa dicari lagi, nama hilang bisa dibangun lagi. Tapi kalau hati sudah hitam, takutnya tak bisa diselamatkan lagi. Beraninya kau menuduh kepala keluarga Yu berhati hitam. Cendong 10 tahun tak bertemu, kau lumayan juga ya. Bisa menempel pada orang terkaya di Daxi, meskipun tak tahu apa yang kau berikan padanya, tetapi di depan keluarga Yuku, itu hanya seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Long Sihai, aku tanya sekali lagi, kau benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Yuku? Tak kusangka Nona Yu masih muda. Telinganya sudah tuli, penyakit ini harus diobati. Baiklah, nanti meskipun engkau berlutut memohon padaku, aku tidak akan mengasihani kalian. Dewa Perang Changlong tiba. Siapa yang berani sekali mengacau di keluarga Yu? Itu naga perang Changlong, salah satu dari 3 dewa perang Nusantara. Bahkan dia datang, layak disebut keluarga Yu, sungguh berpengaruh. 3 dewa perang, semuanya adalah yang terkuat di puncak dunia manusia, setara dengan 1000 tentara. Naga perang Changlong dikatakan sebagai calon pemimpin aula dewa perang berikutnya. Pesaing yang kuat yang bisa menandinginya hanya dewa perang Cihuang. Changlong memberi hormat kepada kepala keluarga Yu. Coba kulihat, siapa yang berani mencari masalah dengan mertua saya, membuat marah ayah mertua saya? Kenapa engkau baru datang? Bukankah ada urusan di jalan? Tertunda? Hari ini adalah hari bahagia ayah mertua saya. Saya tidak mungkin tidak datang. Dewa perang Changlong dan Nona Yu, mungkinkah? Dengan memanfaatkan pesta pensiun ayah saya juga ingin mengumumkan satu berita kepada semua orang. Saya dan Dewa Perang Changlong sudah bertunangan. Di masa depan, keluarga Yu akan sepenuhnya mendukung Dewa Perang Changlong untuk menjadi pemimpin aula Dewa Perang. Aku tahu sampah tidak berguna sepertimu. Juga ingin menyentuh Zixin. Bermimpilah, hari ini adalah pesta ulang tahun. Tidak pantas untuk pertumpahan darah. Kuberikan kesempatan untuk hidup. Berlutut kepada ayah mertuaku, sujud 1000 kali untuk meminta maaf. Aku akan mengizinkanmu turun gunung hidup-hidup. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarmu pergi. Kau tidak memenuhi syarat. Cendong, kau benar-benar bodoh. Jangan berpikir kau bisa mendaki orang terkaya di Daxia, lalu melakukan apapun yang kau inginkan. Di atas langit masih ada langit. Mungkin di mata orang kelas bawah sepertimu, kekayaan mewakili segalanya. Tapi aku beritahu, kekuatan adalah segalanya. Ketika Dewa Perang marah, darah akan mengalir seperti sungai. Jika hidup hilang, kekayaan triliunan hanyalah serangkaian angka. Apakah kalian berdua benar-benar tidak takut mati? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, mengingat kalian hanya kaki tangan selama kalian menyerahkan 100 miliar kekayaan dan keluar dari kediaman Yu Heng. Kejadian hari ini, keluarga Yu bisa anggap tidak pernah terjadi. Yang kutakutkan bukan kematian, tetapi aku takut kalian tidak cukup kuat untuk menanggung kemarahan Tuan Chen kami. Baik. Aku tidak suka bertele-tele. Jika kalian ingin mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Apakah Dewa Perang Cihuang juga datang? Ya ampun, 2 dari 3 dewa perang telah tiba hari ini. Akan terjadi sesuatu yang besar. Cihuang, apa kau gila? Apakah kau ingin bermusuhan denganku demi seorang murid yang tidak berbakti? Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Chu Huang memberi hormat kepada ketua Istana Dewa Perang. Apa? Dia adalah ketua Istana Dewa Perang. Tidak mungkin. Dia hanya orang tak dikenal. Bagaimana mungkin dia adalah
penguasa Aula Dewa Perang. Benar, legenda mengatakan penguasa Aula Dewa Perang sangat misterius, telah mengasingkan diri dari dunia selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan urusan dunia. Bagaimana mungkin dia adalah murid buangan keluarga Yu? Penguasa berlatih di keluarga Yu pada tahun-tahun itu, dia menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Sayangnya, keluarga Yu tidak mengenalinya, menganggapnya sebagai orang biasa, dan mengusirnya dari keluarga membuatnya menjadi orang buangan. Itu hanya pendapat sepihak. Bahkan jika dia adalah penguasa Aula Dewa Perang, lalu bagaimana? Jangan lupa Tetua Agung keluarga Yu kita adalah mantan penguasa Aula Dewa Perang. Dengan adanya beliau, keluarga Yu kita akan selalu berjaya. Tunggu sampai Tetua Agung keluar, kau hanya perlu menunggu untuk menguburkannya. Dengan adanya aku, siapa yang berani menyentuhnya? Orang terkaya di Daxia, ditambah dengan Dewa Perang Cihuang, dengan barisan seperti ini, siapa di dunia ini yang bisa melawan mereka? Apakah keluarga Yu benar-benar akan berubah? Dengan adanya aku, langit keluarga Yu tidak akan runtuh. Tetua Agung keluarga Yu, mantan penguasa Aula Dewa Perang, dia masih hidup. Dia mungkin telah mencapai ranah dewa. Dewa Perang Changlong pernah menerima bimbingannya. Paman, Anda datang? Seseorang berani menantang kewibawaan keluarga Yu. Bagaimana aku bisa tidak keluar? Dewa Perang Yu telah keluar. Bahkan jika engkau adalah penguasa Aula Dewa Perang saat ini, kau hanya akan mati dengan penuh kebencian. Masih muda, sudah memiliki kekuatan dan status seperti ini, sungguh tidak mudah. Saya melihat engkau orang yang berbakat dan berjodoh dengan keluarga Yu. Begini, asal kau berlutut dan meminta maaf, terus mengabdi pada keluarga Yu, aku bisa menyelamatkan hidupmu, membiarkanmu tetap menjadi pemimpin Aula Dewa Perang, memiliki kekuasaan dan status tertinggi. Aku menghormatimu sebagai senior, tidak ingin bertarung denganmu. Jika engkau mundur, aku bisa mengampuni nyawamu. Keluarga Yu masih bisa melanjutkan keturunannya. Jika engkau seperti mereka, ikut arus, melakukan kesalahan berulang kali, maka aku hanya bisa membunuh. Aku telah melanglang buana seumur hidupku. Ini pertama kalinya aku diprovokasi seperti ini. Aku tidak membunuhmu. Di mana wibawa keluarga Yuku bawa pedangnya? Apakah kau siap mati? Aku yang akan melakukannya. Mundur. Sebab masa lalu, akibat hari ini, terjadi karena aku, diakhiri olehku. Satu tebasan membuatku mati penasaran. Dewa tidak bisa dihina. Matilah. Kau kalah. Perbedaan ini terlalu besar, mantan pemimpin Aula Dewa Perang. Kalah dalam satu gerakan. Lalu ranahnya, bukankah melampaui ranah dewa? Aku tidak membunuhmu, karena engkau berjasa membela negara. Jika engkau masih keras kepala, jangan salahkan aku jika pedangku tak kenal ampun. Guru, selanjutnya saatnya menyelesaikan hutang di antara kita. Cendong, kau benar-benar sombong. Keluarga Yu, ayah memiliki jasa mengajarmu, jasa membesarkanmu. Bagaimana engkau tega menyerang ayahku? Kau ingin balas dendam, boleh saja. Bayar dulu hutangmu pada keluarga Yu. Para tamu yang datang hari ini adalah orang-orang penting di Nusantara. Kalian semua adalah saksi terbaik. Hutangku pada keluarga Yu sudah kubayar, tapi hutang darah keluarga Yu juga harus dibayar. Tamparan ini untuk membalas budi pemeliharaanmu. Tamparan ini untuk membalas budi pengajaranmu. Ketua Istana, jangan mendekat. Tamparan terakhir, aku akan menghapus kekuatanku sendiri. Semua yang kupelajari di keluarga Yu akan kukembalikan padamu. Tiga tamparan untuk membalas budi. Hutangku pada keluarga Yu sudah lunas. Sekarang guru, berikan aku penjelasan. Apakah kau yang mengambil ginjal Akiang? Ketua Istana Dewa Perang sampai seserius ini, apakah kepala keluarga Yu benar-benar melakukan kejahatan besar?
Dia bilang ginjal, aku ingat kepala keluarga Yu. Awalnya menderita penyakit ginjal, tapi kemudian sembuh, mungkinkah? Cukup, Cendong. Kau ini ketua istana, dewa perang yang dihormati banyak orang. Kenapa bertingkah seperti ini? Bagaimana dengan reputasi istana dewa perang? Aku ingin dia menulis surat pengakuan dosa dan juga berkabung untuk sahabatku, mengenakan pakaian berkabung, menebus semua perbuatannya. Semua yang telah dia lakukan, menebus dosa. Kau gila, ayahku adalah kepala keluarga Yu. Kau benar-benar membuatnya berduka untuk orang bodoh? Ini... Adong, jangan khawatir mencari keadilan di depan begitu banyak orang. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu keadilan. Tuan rumah, apa yang kau lakukan? Xiaodong, setelah bertahun-tahun, sifatmu masih sama. Aku pernah memberitahumu, kau terlalu emosional, terlalu mudah iba. Jadi kau mengakuinya, Akiang adalah putramu. Benar. Bagaimana engkau bisa melakukan ini padanya? Mengambil ginjalnya, meninggalkannya di jalanan untuk mati. Dia anakku, lalu bagaimana? Aku Yu Wuxia menjalani hidup tanpa celah, terkenal di dunia, tetapi melahirkan anak yang lumpuh sejak lahir. Ini adalah aib, seorang anak yang cacat, bagaimana bisa dibandingkan dengan kepala? Keluarga Yu tersembunyi, dia bisa memberiku ginjal untuk memperpanjang hidupku. Itu adalah kehormatannya, dia harus bangga. Aku hidup bisa memimpin keluarga Yu menuju puncak kemakmuran yang lebih besar. Dia tidak bisa. Jadi, apakah aku salah? Apakah aku salah? Apa yang dikatakan kepala keluarga Yu benar, seorang yang cacat mati ya sudah mati. Tapi kepala keluarga Yu, itu kan tulang punggung usia besar. Hanya orang bodoh yang mati. Kita harus mengutamakan kepentingan umum. Kepala keluarga Yu rela mengorbankan keluarganya sendiri tanpa ragu-ragu. Semangat seperti ini sungguh mengharukan. Kalian semua sudah gila? Omong kosong apa ini? Bahkan rela mengorbankan putra kandungnya sendiri, masih berani bicara tentang kepentingan umum. Benar-benar menggelikan. Lagi pula, kau sekarang sudah menjadi orang cacat. Aku tak ada salahnya memberitahumu sebuah rahasia. Orang bodoh yang kau sebut itu, akulah yang mengantarnya ke perjalanan terakhirnya. Akiang adalah putra kandungmu. Beraninya kau. Aku, Yu Wuxia, hidup tanpa celah. Semua noda harus dihapus, termasuk engkau. Meskipun kau adalah pemimpin aula dewa perang, lalu bagaimana? Kau sekarang hanyalah orang cacat. Singkirkan mereka semua. Ingat, basmi sampai ke akar-akarnya. Baik. Chu Huang, kau memang kuat, tapi kau membawa beban. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Chu Huang, mundurlah. Biar aku yang hadapi. Tidak bisa, Ketua. Saya tidak bisa meninggalkan Anda. Jika engkau masih menganggap aku sebagai ketua, dengarkan aku. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Baik. Pedang dan golok ini telah menemaniku berperang ke selatan dan utara. Nama goloknya pembunuh, nama pedangnya peminta mati. Hari ini bukan untuk membunuh, hanya untuk mencari keadilan bagi saudara. Kalian berdua, serang aku bersamaan. Kau sekarang bahkan lebih buruk dari sampah, masih ingin melawan kami berdua. Untuk apa masih berbasa-basi dengannya? Bunuh saja dia. Ada 12 penyesalan dalam hidup. Yang pertama, orang berbakat tak terlihat. Yang kedua, wanita cantik berumur pendek. Kau masih punya tenaga? Tetua Agung, aku akan melawannya bersamamu. Yang ketiga, dunia yang dingin. Yang keempat, keadaan dunia yang tak menentu. Pergi. Yang kelima,
ketidakadilan. Yang keenam, kebaikan dan kejahatan terbalik. Yang ketujuh, langit memiliki penyesalan. Yang kedelapan, pahlawan tak ditemukan. Yang kesembilan, kebenaran terbalik. Yang kesepuluh, perpisahan hidup dan mati. Yang ke-11, belum bertemu lawan. Yang ke-12, tak terkalahkan di dunia. Bagaimana mungkin? Aku masih muda, aku tidak ingin mati. Changlong. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Aku sudah melumpuhkan ilmu bela dirimu, dan kau terluka parah. Bagaimana kau bisa mengalahkan dua dewa perang? Apa kau masih manusia? Tanpa kitab bela diri Yu, aku masih bisa melampaui alam dewa. Sekarang hutang budi sudah kubalas, dan dendam juga harus dibalas. Guru, apalagi yang ingin kau katakan? Cendong, kumohon jangan bunuh ayahku. Aku bersedia menikah denganmu. Dengan kekuatanmu, ditambah Aula Dewa Perang, keluarga Yu, dan Bang Sihai, engkau akan berdiri di puncak dunia, menjadi orang yang paling berkuasa. Saat itu, kau bisa mengendalikan segalanya, menentukan nasib semua orang, kau akan mengubah dunia ini, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Bukankah itu bagus? Sampai sekarang, kau masih memikirkan hal-hal ini. Benar-benar tidak ada harapan. Kaulah yang tidak ada harapan, bodoh sekali. Mati ya, mati saja. Kematiannya bisa menyelamatkan jutaan orang. Mengapa engkau tidak mengerti hal sesederhana ini? Omong kosong, nyawa manusia bukanlah barang. Bagaimana bisa diukur dengan nilai? Apalagi dia kakakmu. Kakak macam apa? Aku tidak peduli. Kehormatan keluarga Yu tidak bisa diganggu-gugat. Jika engkau berani menyentuh ayahku, langkahi dulu mayat. Minggir. Pergi. Cepat Guru, pergi. Silakan. Ini semua kamu yang membuatku melakukan ini. Bawa orang itu ke sini. Ha. Adong, bukankah kamu selalu bilang kamu adalah saudara terbaik Akyang? Kamu ingin membalaskan dendamnya? Kalau begitu, lihat siapa dia. Dia adalah ibu kandung Akyang. Bagaimana? Kamu tidak mungkin hanya akan melihat dia mati begitu saja, kan? Yu Wuxia, sampai sekarang, kamu masih keras kepala? Hanya dengan menghancurkan kalian, aku bisa menjadi orang suci tanpa celah sepanjang hidupku. Dalam catatan sejarah Dacia, aku akan dikenang dengan tinta tebal. Namaku akan tercatat dalam sejarah. Bunuh diri sekarang juga, jika tidak, aku lebih baik mati daripada membiarkannya lolos. Dan kamu adalah orang yang menyebabkan kematian ibu kandung saudara terbaikmu. Kamu mencari mati. Marahlah, bencilah. Sayang sekali tidak ada gunanya. Aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku, memohon belas kasihan, memohon agar aku mengampuninya. Adong, kamu berlutut atau tidak? Kamu ingin dia mati? Hentikan. Aku berlutut. Nah, jangan pedulikan aku. Balaskan dendam untuk Akyang. Akyang, anak itu, dia menderita. Wanita ini, setelah dipukuli selama bertahun-tahun, kamu masih berani melawan? Jika bukan karena kamu melahirkanku, anak laki-laki yang lumpuh itu, apa aku akan jadi seperti ini? Katakan, aku menyuruhmu bicara. Katakan. Balaskan dendam untuk Akyang. Balas dendam untuk Akyang. Bibi. Aku akan menghabisi nyawamu.
Ayah. Siner. Siner, terima kasih, Siner. Nyawaku lebih penting daripada nyawamu. Hahaha. Kau gila, dia putrimu. Lalu kenapa? Aku tidak bisa mati. Aku Yuuxia, tak bercela seumur hidupku. Setelah pesta pembersihan tangan hari ini, namaku akan terukir dalam sejarah dan dikenang sepanjang masa. Kau tidak bisa membunuhku. Aku bisa menyetujui persyaratanmu. Aku akan berkabung untuk Aqiang. Aku bisa menempatkannya di kuil leluhur dan mengakuinya sebagai bagian dari keluarga. Aku masih punya hak untuk memberinya halaman terpisah di silsilah keluarga. Selama kau tidak membunuhku, aku bisa memberikan semua yang dimiliki keluarga Yu kepadamu. Bagaimana? Kau tidak bisa diselamatkan. Gerbang Fengdu terbuka. Semoga perjalananmu lancar. Aqiang, tenanglah, ini baru permulaan. Semua orang yang telah menindasmu, aku akan membantumu membalas dendam satu persatu. Tuan Istana, ada penemuan baru. Hahaha. Sini kemarilah, ayo bertaruh. Barang bawaannya sedikit. Kita bertaruh apa? Kita bertaruh tentang pengemis bau itu akan ditabrak mobil warna apa. Aku bertaruh hitam, 1 juta rupiah. Aku bertaruh putih. Aku bertaruh merah. Hahaha. Manisan buah. Gulali. Saya tidak sengaja. Haha. Kerja bagus. Bagus. Hahaha. Bukan urusanmu. Cepat pergi, cepat pergi. Hahaha. Tuan Mudali, kalah taruhan harus sportif. Hahaha. Gulali, kau membuatku kalah 100 juta rupiah. Masih mau makan gulali? Mati saja engkau. Pergi. Cih. Gulali, kamu menipuku. Kamu menipuku. Kamu menipuku. Apakah kau sudah menyelidiki latar belakang mereka dengan jelas? Sudah diselidiki dengan jelas. Ketiga orang ini adalah tuan muda dari 3 keluarga besar Yancheng. 2 di antaranya sedang minum-minum di klub terbesar di Yancheng. Di mana lokasinya? Tuan? Jangan beritahu aku berapa banyak orang di pihak lawan. Cukup beritahu aku lokasinya saja. Bawahan mengerti? Aku sedang senang hari ini, menang uang, habiskan sesuka hati. Mari bersenang-senang. Kalian berdua adalah Wang Chao dan Duan Kun. Benar, itu aku. Kau siapa? Apa kau tahu siapa kami? Tahu siapa kita? Lalu kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa engkau, berani macam-macam dengan kami, kau mati. Aku orang keluarga Duan. Aku keluarga Duan dari Yancheng, memiliki puluhan miliar. Hanya dengan sepatah kata dariku, kau mati, kau harus mati. Apa yang kau inginkan? Ku bilang padamu, di belakang kami adalah penguasa bawah tanah Yancheng, Bos Zhao Hailong. Zhao Hailong? Ya. Dialah, kekuasaannya bisa dibilang luar biasa. Tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Benar. Kami berdua direkomendasikan oleh Tuan Mudali untuk datang ke sini dan bersumpah setia dengan Kak Hailong menjadi saudara angkat. Tempat ini kami yang berkuasa. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau, ingin membunuh siapapun. Kami bisa. Ya, kau bocah, sekarang berlutut dan minta maaf pada kakekmu ini. Kalau tidak, saat Kak Hailong datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Geng Hailong kecil juga pantas disebut berkuasa. Ku bilang kau bocah, benar-benar sangat berani, sangat sombong. Lihat saja nanti bagaimana engkau mati. Orang-orang
gaji kalian untuk makan saja, kenapa datang terlambat? Blokir pintunya untukku, jangan biarkan dia kabur. Tunggu Kak Hailong datang, tarik tulangnya satu persatu dari tubuhnya. Saat aku masuk tadi, wajahku terekam CCTV. Dengan informasi yang dimiliki Zhao Hailong, saat ini dia seharusnya sudah menerima kabar kedatanganku. Kalau begitu, akan kukatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam 1 menit, Zhao Hailong akan datang bersama anak buahnya. Dalam 3 menit, dia akan menghajar kalian habis-habisan. Kalian tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, tidak mau percaya dengan identitasku, dan terus menghinaku. Namun, yang akan kalian dapatkan hanyalah siksaan yang lebih kejam dari Zhao Hailong. Sekalipun kalian memohon dan menyerah, itu tidak akan mengubah hasilnya. Kak Long, Kak Long. Kak Long, kami salah. Kami tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tidak Ampuni berani kami. lagi. Ampuni kami. 5 menit kemudian, aku akan keluar dari sini seperti tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sedangkan kalian akan seperti lumpur, sekarat. Ini adalah kekuasaan yang sebenarnya. Kau lebih lambat 5 detik dari yang kuduga. Hamba tidak tahu yang mulia datang, hamba pantas mati. Yang mulia, bagaimana sebaiknya kita menangani kedua orang di dalam sana? Ikat mereka, beritahu 3 keluarga besar Kota Kenari, lalu di Hotel 9 Naga, adakan pesta pemakaman untuk mereka. Ketua, apa Anda yakin tidak membutuhkan bantuan saya? Hanya 3 keluarga besar Kotayan, bagi Balai Dewa Perang, bisa dihancurkan dalam sekejap mata? Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan sendiri. Beberapa orang harus aku bunuh sendiri. Saya mengerti. 3 keluarga besar Kotayan, hari ini, aku akan menuntut balas dendam darah kalian. Wah, Tuan Mudali, apakah ini Hotel 9 Naga? Megah sekali. Tentu saja. Hari ini Ketua Balai Dewa Perang mengadakan perjamuan di sini, mengundang 3 keluarga besar Kotayan kami. Ini adalah kehormatan yang tak terhingga. Setelah ini, 3 keluarga besar Kotayan kami akan berpuasa di Kotayan. Benarkah? Tuan Mudali, jangan lupakan aku nanti ya. Mana mungkin? Aduh, Tuan Mudali. Ayo kita masuk. Ayo. Dari mana pengemis ini datang? Sungguh sial. Cendong, kenapa kamu di sini? Kalian saling kenal? Tuan Mudali, dia ini adalah teman SMA yang pernah aku ceritakan padamu, pergi menjadi tentara, lalu dipaksa keluar, akhirnya terlantar di jalanan, menjadi pengemis bau. Oh, jadi dia yang kau maksud? Kau mengemis sampai ke Hotel 9 Naga? Yang kau bawa itu kotak nasi? Sisa makanan babi dibawa pulang. Cendong, cepat pergi, jangan mengotori nama baik Hotel 9 Naga. Jika tidak, bahkan jika kau menjual nyawamu yang hina ini, tidak akan cukup untuk membayarnya. Apa kau Li Haoxuan? Haoxuan? Benar, Tuan Muda ini. Kenapa? Kau pernah dengar ceritaku? Tuan Mudali, Anda sangat terkenal, hanya sedikit orang di Yancheng yang tidak mengenal Anda. Ayo kita pergi, bicara dengan orang miskin seperti ini, aku merasa sial. Hari ini Tuan Muda senang melihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Sepertinya engkau belum pernah makan makanan enak, aku traktir engkau makan enak. Ambil uangnya. Ambil. Pinggangku agak sakit, kau ambil sendiri saja. Terima kasih, terima kasih. Hahaha. Lihat, lihat, lihat. Lihat penampilannya yang rendah itu. Sampah, tetaplah sampah. Satu sekolah denganmu, benar-benar noda seumur hidupku. Aku datang hari ini bukan untuk meminta-minta. Kau sudah mengambilnya, masih berpura-pura. Apa engkau masih mau dapat uang dengan cara terhormat? Apa kalian pikir uang bisa memberi segalanya? Kalau begitu, aku beritahu kalian. Kalian salah, salah besar.
dunia ini ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu harga diri. Dan kalian jelas tidak memilikinya. Cendong, beraninya engkau menghina Tuan Mudali. Kau cari mati. Bagus. Bagus sekali. Aku telah berkuasa di Yancheng selama bertahun-tahun, menghabiskan begitu banyak uang. Kaulah orang pertama yang berani menantangku. Cendong, sebaiknya kau sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Mudali. Kalau tidak, satu kata dari Tuan Mudali bisa membuatmu mati di jalanan. Benarkah? Kau tidak tahu tentang kekuatanku. Ayo, patahkan kakinya dan buang dia ke hutan belantara. Biarkan dia hidup sengsara, mati pun tak bisa. Ayah. Pesta akan segera dimulai. Di mana kau? Di pintu, segera masuk. Aduh. Kuserahkan padamu, cepatlah. Ayo pergi. Hei, pengemis bau, pergi kau. Pergi, pergi. Sobat, mulai sekarang tidak ada pintu yang tak bisa kau masuki. Acaranya meriah sekali. Ya, bukan hanya orang-orang kaya dari Yancheng, tetapi juga 6 konglomerat besar, para pemimpin bisnis dari berbagai sektor, semuanya hadir. Tentu saja pesta ini diselenggarakan oleh pemimpin kuil Dewa Perang, tokoh-tokoh terkemuka dari semua kalangan berkumpul, bahkan Gubernur Yancheng pun datang untuk memberi penghormatan. Pemimpin kuil Dewa Perang telah memperluas wilayah Daxia, membela negara dengan jasa besar, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa, bahkan pemimpin negara pun harus sangat menghormatinya. Haha. Ayo. Ayah. Anakku sayang, kau sudah datang. Siapa ini? Yu Shuang, pacarku. Shuang-Shuang, ini ayahku. Paman. Salam, para paman. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Maaf Tuan, kenapa hanya kalian berdua? Mana Wang Chao, anakku? Mana Duan Kun? Kenapa dia tidak datang? Bukankah kalian bertiga selalu bersama? Entahlah, mungkin masih di jalan. Kemarin kami masih bersama, aku akan menelepon dan mengingatkan mereka. Mereka tidak akan datang. Dia tidak mati. Bagaimana dia bisa masuk? Kelompok bodoh ini, bahkan seorang pengemis pun tak bisa dihentikan. Ada orang di sana? Usir dia dari sini. Mana orang-orangnya? Kemana mereka? Kamu maksud para penjaga keamanan? Semua sudah aku tangani. Sekarang mungkin sedang dibawa ke rumah sakit. Omong kosong. Keamanan di Hotel Kowloon adalah yang terbaik di dunia. Bahkan penjaga keamanan level bawah adalah mantan tentara veteran. Kamu seorang desertir yang dicoret. Apa hakmu berani membandingkan dirimu dengan mereka? Kalau saja aku tidak bosan dengan medan perang dan pembunuhan, di dunia ini, siapa yang bisa mencoret namaku? Anak muda, kamu terlalu sombong. Cendong, berani-beraninya kamu berlaku seperti ini. Anak keren, berani-beraninya mengganggu keluarga besar di Yancheng. Kamu yang pertama, tapi aku yakin kamu yang terakhir. Anak muda, hari ini adalah pesta Dewa Perang. Aku tidak ingin ada kekerasan yang berlebihan. Silakan kamu menyerah. Dengan mengingat hari ini pemimpin kuil Dewa Perang tiba di Yancheng, kami bisa memaafkan hidupmu. Kalau tidak, bukan hanya kamu, seluruh keluargamu akan hancur. Jadi kalian adalah 3 keluarga besar di Yancheng. Maaf karena kurang hormat. Hari ini saya datang untuk memberikan hadiah kepada kalian. Anak muda, kamu tadi bilang anakku tidak akan datang. Apa maksudnya? Kepala keluarga Wang, jangan buru-buru. Setelah menerima hadiah, kamu akan tahu. Kamu pengemis busuk, apa hadiah mewah yang bisa kamu berikan? Jangan membuat malu di sini. Hadiah besar ini, saya khawatir kalian tidak bisa menerimanya. Kamu? Bawakan hadiahku ke sini. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kalian 3 keluarga besar Yancheng. Selamat tinggal.
Anak ini siapa ya? Beraninya dia mengantar 3 keluarga besar ke pemakaman mereka. 3 keluarga besar telah berdiri di Yancheng selama ratusan tahun. Mereka mengendalikan semua lini bisnis. Siapa yang berani menentang mereka? Kau cari mati. Ya, percaya atau tidak, aku bisa habisi kau. Aduh, hanya seorang pengemis sekarat. Melawan dia hanya akan mengotori tangan keluarga Li kita. Keluarga Li kita adalah orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Punya harga diri tidak? Pa, aku mengerti. Hei, bocah bau, bukankah kau pengemis? Hari ini adalah hari bahagia 3 keluarga besar kita. Makanan kami banyak, silakan makan sepuasnya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sungguh hati yang mulia. Tidak heran mereka keluarga kaya raya. Simpan saja makanan itu untukmu sendiri, karena ini mungkin makanan terakhirmu. Kau menantangku ya? Keluarga Li tidak menunjukkan kekuatannya. Kau pikir kami penurut? Anak muda, kau benar-benar berani. 3 keluarga besar kita telah berdiri di Yancheng selama ratusan tahun. Berani memprovokasi kami seperti ini. Kaulah yang pertama. Benar. 3 keluarga besar ini terhormat, menyinggung kami. Mungkin kau masih bisa mati dengan terhormat. Kau tahu siapa yang mengadakan pesta hari ini? Oh tidak, pesta hari ini diadakan oleh siapa? Siapa? Raja bawah tanah Yancheng, ketua geng naga hitam, Zhao Hailong. Memangnya dia hebat? Bahkan ketua geng naga hitam pun tidak kau kenal. Cendong, kau benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Zhao Hailong menguasai dunia bawah tanah Yancheng. Jika jatuh ke tangan kami, kau masih bisa mati dengan tubuh utuh. Jika jatuh ke tangannya, ginjalmu, bola matamu, tidak akan tersisa sehelai rambut pun. Nah, sekarang ku berikan kau kesempatan, makanlah semangkuk nasi ini. Jika aku sedang senang, aku mungkin tidak akan memberitahu ketua geng naga hitam dan mengampuni nyawamu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana Zhao Hailong itu akan membunuhku. Cendong, kau gila? Itu adalah tahta Dewa Perang. Itu adalah posisi Dewa Perang. Kau telah mencemari posisi Dewa Perang. Kau pasti mati. Menghina Dewa Perang. Takdir sejati telah hilang. Kau dan 9 generasimu, tidak 10 generasimu, akan terkena imbasnya. Bagaimana jika ku katakan, aku adalah penguasa aula Dewa Perang yang agung itu? Ketua geng naga hitam, Zhao Hailong, telah tiba. Geng naga hitam, Zhao Hailong memberi hormat kepada Dewa Perang. Apa? Dia Dewa Perang? Memimpin aula Dewa Perang. Ternyata seorang pengemis. Ini terlalu tidak masuk akal. Zhao Hailong ini jangan-jangan salah orang? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Dia seorang pengemis bau. Bagaimana mungkin dia pemimpin aula Dewa Perang yang agung? Oh, aku mengerti. Ketua Zhao, Anda juga belum pernah melihat pemimpin aula Dewa Perang yang sebenarnya hanya melihat pengemis bau ini duduk di tahta Dewa Perang, lalu salah mengira dia sebagai Dewa Perang. Masuk akal. Meskipun geng Hailong ini hebat, mereka hanyalah preman lokal di Yancheng, sedangkan pemimpin aula Dewa Perang itu adalah tokoh besar yang sangat dihormati. Tentu saja dia belum pernah bertemu. Ketua Zhao, Anda jangan sampai tertipu oleh pengemis bau ini. Dia itu sampah, lapisan paling bawah masyarakat. Hari ini benar-benar berani sekali, berani-beraninya menduduki tahta Dewa Perang. Tenang saja, aku akan segera menyuruh orang mengusirnya. Diam. Mata anjingmu buta. Berani menghina pemimpin aula Dewa Perang. Kau tidak ingin hidup lagi. Ya. Apakah dia benar-benar pemimpin aula Dewa Perang? Diam. Jika dia bukan, apakah engkau? Dia benar-benar pemimpin aula Dewa Perang. Lalu kita tamatlah sudah. Kalau kita beruntut sekarang, mungkin bisa memohon pengampunan pemimpin, kan? Benar-benar. Tunggu dulu. Berita terbaru dari stasiun ini, pemimpin aula Dewa Perang telah membunuh 4 dewa utama di wilayah asing dan telah membuat prestasi yang tak tertandingi dalam melindungi tanah air kita. Pemimpin aula Dewa Perang masih berada di wilayah asing, yang di sana hanyalah seorang penipu.
Ini berita dari Aula Dewa Perang. Seharusnya tidak palsu. Zhao Hailong, dasar kau benar-benar kerasukan. Kau berani-beraninya merekomendasikan penipu untuk menjadi pemimpin Aula Dewa Perang. Tidak takut dimusnahkan? Li Hengjiang, berani sekali kau. Bagaimana sekarang kau berani meragukan kata-kataku? Kau yang sombong atau aku Zhao Hailong yang sudah tumpul? Zaman sudah berubah. Zhao Hailong, kau bukan lagi orang yang berkuasa penuh, raja bawah tanah yang menentukan hidup dan mati. Zhao Hailong, dulu kami bergantung padamu untuk melakukan hal-hal kotor yang tidak bisa dilihat orang. Sekarang 3 keluarga besar kami telah memonopoli semua industri di Yancheng. Geng Hailong kecilmu bisa membuat masalah apa? Lagi pula engkau mendukung penipu, menyinggung Aula Dewa Perang. Kau hanya punya satu jalan, mati. Zhao Hailong, sekarang aku beri kau kesempatan berlutut dan minta maaf pada 3 keluarga besar kami. Akui kami sebagai tuanmu. Kami masih bisa menyelamatkan geng Hailongmu. Kalau tidak, 3 keluarga besar kami akan bersatu, membunuh geng Hailongmu, semudah membalikan telapak tangan. Sialan, sepertinya kalian yang cari mati. Bagus. Sepertinya 3 keluarga besar kalian masing-masing memiliki kemampuan khusus. Sayangnya ini tidak bisa mengubah nasib kalian. Hari ini 3 keluarga besar Yancheng akan dihapus dari dunia. Aku yang bilang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya kita terlalu baik, membuatmu begitu sombong. Bawa dia keluar, potong-potong dan beri makan anjing. Kulihat siapa yang berani bergerak. Siapa yang bergerak, aku bunuh. Zhao Hailong, kau sangat arogan. Nurlin tiba. Zhao Hailong, kau menyebut dirimu Raja Dunia Bawah Yancheng. Namun Gubernur Lin adalah langit Yancheng. Aku ingin melihat bagaimana belut lumpur bawah tanah sepertimu dapat menggoyahkan langit. Siapa yang berani membuat keributan di pesta Tuan Istana? Gubernur Lin, kedatanganmu tepat waktu. Pengemis kecil ini benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya dia menyamar sebagai yang mulia Dewa Perang. Dan pemimpin geng naga hitam ini, Zhao Hailong, dia benar-benar memutarbalikkan fakta, membantu orang jahat melakukan kejahatan, melawan hukum dan keadilan, mengatakan bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuan Istana Dewa Perang. Benar-benar pantas mati. Zhao Hailong, berikan penjelasan. Jika tidak, seluruh keluargamu akan dibantai. Lin Changzheng, aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Menyinggung tokoh besar di belakangku ini, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mencari masalah, menurutku kaulah yang seharusnya mencari masalah. Gubernur Lin kami itu pernah bertugas di Istana Dewa Perang. Itu di bawah komando Dewa Perang Ji Huang, Jenderal Bintang 9 dari Kavaleri Naga Salju Agung. Di seluruh Yancheng kami ini, apakah ada orang yang lebih berkuasa dan berpengaruh daripada Gubernur Lin kami? Nah, aku beri engkau 3 detik, turun dari sana sekarang juga. Karena kau adalah anggota Kavaleri Naga Salju Agung, apakah engkau masih ingat sumpah Istana Dewa Perang? Cendong, menurutmu siapa dirimu? Berani-beraninya engkau mempertanyakan gubernur. Pengemis bau, kau akan mati. Nah, berani-beraninya engkau menodai tahta Dewa Perang, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan bertaubat di hadapan Dewa Perang. Bawakan hadiah keduaku. Pelan-pelan. Anakku. Ayah. Ayah. Anakku. Gubernur, tunggu dulu. Zhao Hailong, berani kau memberontak? Berani kau menculik para putra dari 3 keluarga besar? Kau salah. Akulah yang menyuruhnya melakukan ini. Inilah hadiah kedua yang aku berikan untuk 3 keluarga besar. Bagaimana, Gubernur Lin? Seranglah. Bukankah kau sangat arogan tadi? Ingin mematahkan tulangku. Aku duduk di sini. Ayo. Kau cari mati. Tuan Gubernur, tunggu sebentar. Anak-anak kami masih di tangannya. Ya, Tuan Gubernur, keluarga Duanku hanya memiliki penerus tunggal ini. Dia tidak boleh mati di sini. Kalian ini, anak muda, mari kita bicara baik-baik. Asalkan kau tidak menyakiti anak-anak kami, kita bisa membicarakan apa saja. Bicara? Apakah kalian pantas berbicara denganku? Sudah kubilang, hari ini aku akan membuat 3 keluarga besar kalian lenyap. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kami
3 keluarga besar, dendam apa yang sebenarnya kami miliki denganmu sampai engkau bertindak sejauh ini? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Katakan saja terus terang. Baik kekayaan yang melimpah maupun kekuasaan tertinggi, kami 3 keluarga besar dapat memberikannya kepadamu, asalkan kau tidak menyakiti anak-anak kami. Kalian ingin jawaban? Kalau begitu akan kuberikan jawabannya. Bagaimana ini bisa menjadi ruang duka? Apa yang sebenarnya terjadi? Foto siapa itu? Pesta Dewa Perang yang meriah ini bagaimana bisa berubah menjadi ruang duka? Akyang, tunggu aku kembali. Hari ini, aku ingin kalian berlutut dan bertobat di depan foto sahabatku, lalu lenyap dari dunia ini. Aku ingin kalian berlutut di depan foto saudara baikku dan bertobat, lalu lenyap dari dunia ini. Siapa orang ini? Kami tidak mengenalnya. Saya tidak mengenalnya. Aku juga belum pernah melihatnya. Aneh, kita tidak mengenalnya. Dari mana dendamnya? Kami tidak mengenal orang ini. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman? Kenapa kau tidak bertanya pada putramu apa yang dia lakukan? Bukankah ini pengemis bau itu? Ada apa? Cepat katakan. Ini bukan urusanku. Pengemis bau itu sendiri yang tidak hati-hati, dia menabrakku dan mengotori bajuku. Tuan Mudali hanya membelaku. Benarkah begitu, nak? Kukira ini masalah kecil, hanya membunuh seorang pengemis bau. Ayah, aku juga telah melakukan perbuatan baik. Dia orang bodoh, hidup juga menderita. Biarkan dia berinkarnasi lebih awal. Bukankah ini bagus? Aduh, nak, kamu terlalu baik. Kamu telah melakukan perbuatan baik. Setelah sekian lama, kau membela pengemis bau ini, kau bilang saja dari tadi, aku akan mengganti rugimu. Cukup. Membuat keributan besar seperti ini, kau ingin memerasku? Sialan. Nah, kamu baik-baik saja, nak. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana 3 keluarga besar ini hancur berkeping-keping. Berani kau memukulku? Cukup, anakku sudah memukulmu. Lebih baik mengalah daripada menang. Anakku sudah bilang akan memberi kompensasi. Jangan terus-terusan menggangguku. Benar, tak ada gading yang tak retak. Mereka masih anak-anak. Orang yang membunuh akan dibunuh orang. Tidak ada hubungannya dengan usia. Jangankan dia anak kecil, walaupun dia seekor anjing pun harus membayar nyawanya. Pada dasarnya dia hanyalah seorang penulis. Bukankah hanya perlu membayar 10 miliar bagaimana? 100 miliar? Tidak. Selama masalah itu bisa diselesaikan dengan uang, bagi 3 keluarga besar kami, itu bukan masalah. Ayah. Arge, ayah. Hentikan. Jangan bergerak. Zhao Hailong. Bajingan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Lepaskan anakku. Tidak ada apa-apa. Bukankah kalian suka mengukur nyawa manusia dengan uang? Aku tawarkan 100 miliar untuk membeli nyawa anjing mereka. Bagaimana? Kau gila? Hanya seorang pengemis, mati ya, mati saja. Apa bisa dibandingkan dengan nyawa anak? Bagaimana? Pengemis bukan manusia, nyawa pengemis bukan nyawa. Semua manusia punya 2 kaki dan 2 mata. Kalian 3 keluarga besar, berdasarkan apa merasa lebih tinggi? Bocah busuk, ku bilang padamu, kami sudah sangat sabar, jangan keterlaluan. Karena kau tidak ingin hidup, maka jangan salahkan kami jika berbalik melawanmu. Zhao Hailong, aku tanya sekali lagi, apakah kau ingin terus bersekutu dengan sampah itu? Lancang.
Sampai sekarang kau masih keras kepala. Tahukah kau siapa identitas aslinya? Bagus sekali. Maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kelompok naga hitammu tidak perlu ada lagi di dunia. 10 menit lagi, lenyapkan kelompok naga hitam dari Yancheng. Andalan terbesarmu tidak lain adalah geng naga hitam. Mereka telah menculik anak kami. Sekarang aku telah memberitahu pengawal pribadi kami untuk menghancurkan geng naga hitam. Tanpa geng naga hitam, seberapa besar gelombang yang bisa kau ciptakan? Sepertinya kepala keluarga Li benar-benar marah. Pengawal pribadi dari 3 keluarga besar. Itu semua berasal dari 5 elemen. Geng naga hitam kali ini takutnya akan dihapus dari Yancheng. Apa kau benar-benar berpikir aku mengandalkan geng naga hitam? Kau salah, sangat salah. Jelas geng naga hitam yang bergantung padaku. Cendong, apa kau sudah gila? Kau hanyalah seorang pengemis bau, sampah masyarakat kelas bawah. Kau pikir kau pantas diandalkan oleh geng naga hitam? Tunggu sampai geng naga hitam hancur, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Laporan. Hahaha. Lihat semua darah ini. Sepertinya geng naga hitam dibantai habis-habisan. Kau lihat, Yancheng ini masih berada di bawah kendali kita, 3 keluarga besar. Geng naga hitam sialan itu tidak lebih dari seekor cacing tanah. Kita bisa meremukannya kapan saja. Ku beritahu kau, bahkan jika kau berlutut dan memohon pada kami sekarang, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kepala keluarga Duan, ada baiknya engkau tanyakan dulu pihak mana yang dihancurkan, baru kemudian merayakannya. Cendong, kukira engkau hanya berpura-pura tegar. Dengan 3 keluarga besar mengirim pengawal pribadi mereka, jangan bilang Yancheng, bahkan Provinsi Nan, tidak ada yang bisa melawan. Dengan suara terkerasmu, beritahu semua orang yang hadir siapa raja terbesar di Yancheng. Kepala keluarga, geng naga hitam tidak dihancurkan. Orang-orang yang kita kirim, semuanya tewas. Kepala keluarga. Apa? Mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pengawal dari ketiga keluarga besar kita, semuanya adalah ahli tingkat master. Bagaimana mungkin semuanya musnah? Katakan, apakah kau sendiri yang pengecut dan menjadi desertir? Kepala keluarga Duan, Anda salah. Kepala keluarga Duan. Duan, tenanglah. Katamu, lawannya benar-benar memiliki pasukan yang sangat besar. Tidak, kepala keluarga. Lawannya hanya 1 orang. Seorang wanita. Jika kalian bisa menggoyahkanku sedikit saja, aku akan membiarkan kalian tetap bermartabat. Kalau tidak, mati. Apa? Seorang wanita benar-benar mengalahkan pasukan gabungan ketiga keluarga kita. Sampah, benar-benar sampah. Memelihara kalian semua tidak lebih baik daripada memelihara seekor anjing. Pergi, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kepala keluarga Li, bagaimana dengan kemampuanku? Apakah kau mengakuinya? Aku tidak mengakuinya. Bocah bau, jangan terlalu cepat senang. Selama kekayaan ketiga keluarga besar kita masih ada, kita bisa memanggil pasukan yang sangat besar kapan saja. Inilah dasarnya, inilah kekuatan. Kalian bertiga benar-benar percaya diri. Keluarga Li kami, keluarga pengusaha obat tradisional, telah diwariskan selama 100 tahun dan telah memonopoli seluruh Yancheng, bahkan seluruh bisnis obat tradisional di Nancheng. Keluarga Wang saya adalah Raja Tambang Batu Bara, memiliki banyak tambang, sangat banyak hingga bisa membuatmu sengsara selama 10 generasi. Dan juga keluarga Duan saya memiliki 70% tanah di Yancheng, grup konstruksi sangat makmur dan kuat. Apakah kau takut? Ketiga keluarga kita bergabung dengan aset triliunan, kekayaan kita tak tertandingi. Apa yang kau punya untuk melawan kami? Benar gawat. 3 keluarga besar bersatu, aset dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Kurasa hanya keluarga Yu yang paling berpengaruh yang bisa melawan mereka. Kekayaan triliunan, sekaya negara. Kalian 3 keluarga besar benar-benar sombong. Karena kau tahu kekuatan 3 keluarga besar kami, cepat berlutut dan mohon ampun. Kurasa kalianlah yang harus mengaku bersalah.
Keluarga Duan berasal dari latar belakang sederhana, dulu seluruh desa mengumpulkan uang untuk membiayai kuliah. Setelah lulus, kau tidak membalas budi, malah mencaplok tanah penduduk desa, menggunakan informasi orang dalam untuk meraup keuntungan. Barulah kau mencapai kesuksesan hari ini. Keluarga Wang dikenal sebagai raja tambang batu bara, tapi setiap tahun berapa banyak jiwa tak berdosa yang tewas di tambang, berapa banyak mayat yang kau sembunyikan. Sedangkan keluarga Li lebih memalukan lagi, istrimu dulu tidak memandang rendah kemiskinanmu, mengeluarkan seluruh tabungannya untuk mendukung bisnismu. Setelah kau terkenal, kau menelantarkannya, meninggalkannya sendirian, tua dan sakit. Kau bahkan lebih buruk dari Chen Shimei. Kalian 3 keluarga besar, tampaknya glamor, tetapi sebenarnya penuh dengan kebusukan, sangat tercela. Dulu kalian juga orang biasa, tanpa orang-orang kecil. Bagaimana kalian bisa menjadi seperti sekarang? Apa hak kalian untuk meremehkan seorang pengemis? Meskipun dia seorang pengemis, dia bersih dan terhormat. Hahaha. Meskipun kau bicara dengan penuh semangat, itu hanyalah lolongan orang lemah, tidak bisa mengubah kenyataan. Benar. Sekarang ketiga keluarga kita sedang berjaya, kau sedang terpuruk, yang menantimu hanyalah kematian. Begitukah? Kalau begitu aku akan menyingkirkan kalian satu persatu. Hahaha, hahaha, hahaha. Wang, aku tidak salah dengar kan? Dia sepertinya bilang ingin menyingkirkan ketiga keluarga kita. Hahaha, hahaha. Kurasa dia sekarang sudah gila, mulai mengigau. Bagus. Kalau begitu, maka akan dimulai dari keluargamu. Keluarga Duanku menguasai seluruh bisnis perumahan di Kota Yan. Sebentar lagi akan menandatangani kontrak triliunan dengan Bank Sihai, bank terbesar di seluruh negeri. Saat itu, seluruh denyut nadi perumahan di Xia Agung akan berada di tangan keluarga Duanku. Keluarga Duan ini ternyata bekerja sama dengan Bank Sihai. Aset Bank Sihai mencapai puluhan triliun. Keluarga Duan ini sepertinya akan melejit. Dengar itu, Cendong, kau memang sampah. Jangan mengira dengan bergabung dengan geng Heilong yang kecil itu, kau bisa bersikap sombong. Di hadapan keluarga besar yang sebenarnya, kekuatanmu yang lemah. Long Sihai dulu pernah menawariku kekayaan triliunan. Aku bahkan malas meliriknya. Sekarang hanya dengan kontrak triliunan, keluarga Duanmu sudah menyombongkan diri seperti ini. Benar-benar lucu. Haha, hei, pengemis bau, kau ketagihan berpura-pura? 1 triliun uang tunang? Kau pikir itu spermamu yang sedikit itu? Hei Tuan Mudali, kata-katamu itu salah. Semua spermanya digabung pun tidak sebanyak itu. Cendong, jangan salahkan aku tidak mengingat hubungan kita dulu. Sekarang, berlututlah, bersujudlah 100 kali kepada ketiga kepala keluarga dan semua tamu yang hadir. Mungkin kalau mereka senang, mereka masih bisa meninggalkan mayat utuhmu. Long Sihai, aku beri kau waktu 1 menit, batalkan kontrak dengan keluarga Duan. Terlambat 1 detik saja, serahkan kepalamu padaku. Sampaikan perintah saya, mulai hari ini, batalkan kontrak triliunan rupiah dengan keluarga Duan dan hentikan semua hubungan bisnis. Apa? Pak Long, kesepakatan ini bisa memberi kita pendapatan ratusan miliar rupiah. Diam, lakukan saja apa yang saya perintahkan. Kekayaan sebanyak apapun tidak sebanding dengan tokoh besar itu. Jangankan ratusan miliar, bahkan 1 triliun rupiah pun di hadapan tokoh besar itu tidak ada artinya. Lakukan segera. Baik. Dalam 1 menit, keluarga Duan akan bangkrut. Kau ketagihan akting? Kau benar-benar berpikir dengan berpura-pura dan menelepon, kami akan takut padamu? Kalian, Long Sihai adalah orang terkaya di Xia. Kau memperlakukannya seperti pesuruh, menyuruhnya sesukamu. Kurasa kau cari mati. Nah, kurasa engkau terlalu berlebihan. 5, 4, 3, 2. Apa kau salah minum obat? Menggambar jam tangan palsu? Lalu bilang orang terkaya di Xia? Menuruti perintah pengemis bau sepertimu? Kau bahkan terlalu miskin untuk membeli jam tangan. Apa yang kau pamerkan? Hahaha. Kau tidak punya jam, aku punya. 1 menit sudah berlalu. Keluarga Duanku baik-baik saja kan? Cendong, kebohonganmu telah terbongkar. Kau benar-benar penipu. Badut, berani memukulku, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Oh tidak,
100 kali lipat. Kecuali kau berlutut sekarang dan menjilat sepatuku sampai bersih. Sampai bersih. Tuan Mudali, lihat dia. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Bocah kurang ajar. Bagus, bagus sekali. Sepertinya engkau sama sekali tidak mengancam. 3 keluarga besar kami ada. Gubernur Lin, drama ini harus diakhiri. Tolong Gubernur Lin turun tangan. Tolong Gubernur Lin balas dendam untuk putra kami. Potong dia berkeping-keping. Baik. Apa? Hei Duan, ada apa dengan Duan? Kontrak ratusan miliar dibatalkan. Bangunlah. Bangunlah. Yang mulia ketua, urusan sudah beres. Bagus. Nyawamu terselamatkan. Bagaimana bisa begini? Satu kalimat bisa memerintah Peng Sihai? Mungkinkah dia benar-benar dewa perang yang mulia ketua? Keluarga Duanku kerja keras puluhan tahun, hancur dalam sekejap. Kuberikan waktu 1 dupa. Segera berlututlah kepada saudaraku dan bertobatlah dengan tulus. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua ikut menguburnya. Aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Dia benar-benar ingin mengubur 3 keluarga besar bersama, sombong sekali. Yanjeng akan kiamat. Mampu mengerahkan naga 4 lautan. Apa dia benar-benar orang penting? Tidak mungkin, Paman Wang. Jangan sampai tertipu olehnya. Kemarahan Dewa Perang menyebabkan jutaan mayat bergelimpangan. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan ini, dia tidak mungkin membiarkan kita hidup sampai sekarang. Kalian semua baru saja mendengarnya kan? Dewa Perang masih di luar wilayah. Bagaimana mungkin dia muncul di Yancheng? Benar. Aku teman sekelasnya selama bertahun-tahun, dia hanya seorang desertir. Mengenai panggilan telepon itu, teknologi sekarang sangat maju, mungkin saja dipalsukan olehnya. Ya, betul. Apa yang kau katakan agak masuk akal. Jika dia benar-benar dewa perang, lalu bagaimana bisa 3 keluarga besar kita masih hidup sampai sekarang? Betul. Duan, kita hampir ditipu olehnya. Hanya dengan sepatah kata darimu, kau ingin menghancurkan fondasi keluarga Duanku yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kesombongan seperti ini harus dibayar mahal. Paman Duan, jangan banyak bicara dengannya. Habisi saja dia. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Benar-benar Dewa Perang Cihuang. Dewa Perang Cihuang? Dia terdaftar di daftar Dewa Perang. Di posisi kedua. Tepat di bawah pemimpin Aula Dewa Perang. Apakah dia benar-benar pemimpin Aula Dewa Perang? Menantang Dewa Perang? Kau benar-benar berani sekali. Apa? Dia benar-benar pemimpin Aula? Salah paham, pisau ini bukan punyaku. Pisau ini miliknya. Lin Changzing sudah beberapa tahun tidak bertemu, kau malah merendahkan dirimu sendiri. Bergabung dengan sampah ini benar-benar memalukan Aula Dewa Perang. Mohon ampun, Dewa Perang, saya hanya ditipu. Hanya karena ditipu, kau ingin menutupi kejahatanmu? Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Pergi ke sana dan merenungkan kesalahanmu. Tunggu sampai aku selesai menangani racun-racun ini, baru aku akan menghukummu. Baik. 1 kalimat bisa membuat gubernur kota tunduk dan patuh. Inikah kekuatan Dewa Perang? Dewa Perang Cihuang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Lalu pemimpin Aula Dewa Perang, seberapa mengerikan kekuatannya? Cari mati. Lapor, pemimpin Aula, sesuai perintah Anda, 10 generasi dari 3 keluarga besar telah ditangkap. Apa? Tidak mungkin. Kami 3 keluarga besar berdiri kokoh di Yancheng hampir 100 tahun. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini dikalahkan orang lain? Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Benar tidak bisa tersambung. Tuan, 3 keluarga besar ini, bagaimana cara menanganinya? Aku sudah memberi mereka kesempatan, sayang sekali mereka tidak menghargainya. Kalau begitu, musnahkan saja mereka. Minggir kau. Tuan, kami salah. Ampuni kami. Ya Tuan, mohon bebaskan kami. Kami semua telah dibutakan dan ditipu oleh anak-anak durhaka ini. Tuan,
ketiga orang tidak berguna ini, silakan hukum sesuka Anda. Mohon Tuan berbelas kasihan, ampuni keluarga kami. Tadi kalian bilang, putra kalian adalah satu-satunya pewaris. Jika ada sehelai rambut pun yang hilang, seluruh kota harus dikorbankan. Anak durhaka ini, aku sudah lama tidak menyukainya. Aku sebenarnya ingin membunuhnya, tapi aku takut tidak bisa mengalahkan. Kau membunuhnya justru menyelamatkan orang banyak. Hanya seorang putra kan? Aku bisa membuat yang lain. Benar. Tuan, asalkan Anda senang, Anda boleh membunuh ibuku juga. Benar. Asalkan bisa mempertahankan fondasi 3 keluarga kami bersedia melakukan apa saja. Tuan, kami berjanji, kami bertiga setiap tahun akan berziarah dan membakar dupa untuknya agar dia bisa hidup enak di alam baka. Benar. Lihatlah kalian, sudah gila, kehilangan kemanusiaan, membiarkan kalian hidup di dunia ini hanya akan membahayakan dunia. Waktu dupa telah habis, 3 keluarga besar Yang Cheng akan dihapus dari dunia ini. Baik. Jangan. Ampun. Ayah. Lari. Lepaskan aku. Tuan pemimpin, aku tahu aku salah. Bisakah kau mengampuniku? Aku akan bersujud dan meminta maaf pada orang bodoh itu. Oh, tidak. Aku akan bersujud dan menebus kesalahanku padamu, saudara. Ampuni aku. Kumohon. Maafkan aku, saudara. Maaf. Aku salah. Maaf. Melihat Maafkan ketulusanmu, aku akan memberimu kesempatan. Benarkah? Tentu saja. Aku sendiri akan mengantarmu turun. Tanyakan pada Akyang untukku. Jika dia memaafkanmu, aku akan melepaskanmu. Kau mempermainkanku? Cendong, jangan bunuh aku. Aku tahu kau pernah menyukaiku. Meskipun akhirnya kita tidak bersama, tapi setidaknya kita pernah punya rasa. Di hatiku masih ada kamu. Dia yang melakukan semuanya. Kumohon, asalkan kau tidak membunuhku, apapun akan kulakukan untukmu. Aku bersumpah demi Tuhan, asalkan engkau tidak membunuhku, aku akan segera meninggalkan Daxia dan tidak akan pernah kembali. Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu. Chu Huang, ayo kita pergi. Dewi perang, macam apa? Ternyata cuma pria penjilat. Tertipu oleh beberapa kata-kataku. Tunggu sampai aku menemukan orang yang lebih berkuasa. Aku akan membuatmu sengsara. Cendong. Kau tidak menepati janjimu. Sebelumnya, bukankah kau juga menipu Akyang seperti ini? Takdir Tuhan tidak dapat diubah. Semuanya sudah ditakdirkan. Inilah takdirmu. Akyang, ini semua makanan kesukaanmu. Di alam baka, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Akyang, tunggu aku kembali. Rela tubuh ini terkotori debu dunia, setitik senja mengantar kepergian sahabat. Hormat pertama. Darah suci membasahi bumi manusia, lautan dendam mengalir tanpa suara di malam abadi. Hormat kedua. Kapan langit akan memperbaiki penyesalannya? Sayang sekali pahlawan tak hidup selamanya. Hormat ketiga. Semoga almarhum beristirahat dengan tenang. Ketua, ada sesuatu? Ada apa? Pihak pemakaman bilang Akyang tidak bisa dimakamkan.
bahkan tidak punya KTP, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya nama. Orang seperti ini pemakaman tidak berani menerima. Semua informasi tentang Akyang telah dihapus oleh keluarga Yu. Bagaimana lagi membuktikan identitasnya? Mungkin ada satu cara lagi. Saya menyelidiki, setelah Akyang diam-diam diusir dari keluarga Yu, dia dikirim ke rumah lelang Kyushu. Setelah itu dia mulai mengembara. Rumah lelang Kyushu? Benar. Rumah lelang Kyushu ini dikelola oleh seorang dermawan. Orang ini terkenal di Nusantara, reputasinya sangat baik. Banyak orang mengunjunginya karena reputasinya. Silakan lihat. Jangan dipukuli. Tuan Muda Yu, saya sedang menebus dosa untukmu. Kau harus berterima kasih padaku. Tempaan darah, kata yang bagus, kata yang bagus. Hahaha. Han Lin Seng ini setiap tahun mengadakan acara penjualan amal. Secara nominal, semua uang yang diperoleh akan disumbangkan, tetapi sebenarnya tidak diketahui kemana perginya. Saya curiga luka lama di tubuh Akyang disebabkan di rumah lelang Kyushu ini. Han Lin Seng, aku ingin kau membayar darah dengan darah. Penguasa istana, ini adalah kartu hitam tertinggi eksklusif yang diberikan Naga 4 Lautan untuk Anda. Jumlahnya 1.000 miliar, dapat Anda gunakan. Baik, dia memang perhatian. Penguasa istana, perlukah saya mengirim orang untuk langsung menggerebek tempat ini? Tidak perlu. Bukankah dia paling menyukai reputasi? Kalau begitu aku akan menghancurkan reputasinya dan moralnya. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin dia hancur untuk menebus dosa bagi Akyang. Nyonya Direktur sakit parah, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Kenapa harus di saat seperti ini? Urusan orang penting itu juga tidak bisa ditunda. Nyawa manusia sangat berharga. Saya pikir orang penting itu akan mengerti. Ayah, ada apa? Kau datang tepat waktu. Nenekmu sakit parah, aku harus pergi ke sana. Apa? Nenek kenapa-napa? Kau gantikan aku pergi ke rumah lelang Kyushu. Ada orang penting di sana, kau harus melayaninya dengan baik untukku. Apapun permintaannya, bahkan jika itu nyawamu, kau harus mematuhinya tanpa syarat. Paham? Serahkan saja padaku. Ayah, cepat pergi ke rumah sakit. Anak baik, ayo kita pergi. Jarang melihat ayah seserius ini. Sepertinya orang penting itu pasti luar biasa. Aku harus menunjukkan performa yang baik. Han Lin Seng, dermawan yang terkenal. Apakah ini orang penting? Yang ayah bicarakan, sepertinya ayah ingin berbuat amal dan mengumpulkan kebajikan sebelum pensiun. Aku harus melakukan ini dengan baik untuknya. Xiao Liu, ayo. Ingat baik-baik saat keluar rumah. Kau jalan tidak lihat-lihat ya? Sialan. Jelas-jelas kau yang menabrakku. Siapa yang tidak punya mata? Kau berani melawan. Kau tahu siapa tuan mudaku. Xiao Liu, di luar kita harus rendah hati. Aku putra Direktur Bank Samudra. Hal ini bisa mereka ketahui. Baik, tuan muda. Nak, lain kali hati-hati. Armaniku ini, kau jual diri pun tak mampu membelinya. Ayo pergi. Tuan Han datang. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Tuan Han. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Tuan Tuan Han. Tuan Han. Tuan Han. Tuan Han. Astaga, penyambutannya lebih meriah daripada bintang besar. Omong kosong.
Ini adalah dermawan paling terkenal di Nusantara. Setiap tahun menyumbang ratusan miliar. Banyak selebritas dan orang berkuasa ingin menumpang ketenarannya. Menyumbang ratusan miliar setiap tahun, aku tidak percaya. Di dunia ini ternyata ada orang yang begitu dermawan. Kau tidak mengerti. Ketika kekayaan menumpuk hingga jumlah tertentu, itu hanyalah angka. Oh, mengerti. Ternyata orang kaya itu cuma iseng saja. Pergi. Hari ini adalah acara lelang amal tahunan di rumah lelang kami. Semua hasil akan disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tuan Han sungguh mulia. Kita semua harus menjadikan Anda sebagai teladan. Aku tidak percaya. Kau akan berbaik hati seperti ini. Kau pengemis bau, beraninya kau meragukan Tuan Han. Tuan Han sangat mulia. Setiap tahun orang yang ditolong tidak 10.000, juga ada jutaan. Kau ini siapa? Berani membuat keributan di sini? Kau lagi pengemis bau, berani membuat keributan di sini? Tidak ingin hidup lagi ya? Aku bilang, Tuan Han baik hati, tapi aku tidak. Hari ini aku harus mematahkan kakimu. Tadi kau bilang kau putra Long Sihai. Ya, bagaimana kau tahu siapa aku? Sekarang takut, ku bilang, terlambat, tidak ada obat penyesalan. Long Sihai menyuruhmu datang, tidak memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Sudah, katanya menemani seorang tokoh besar untuk melakukan hal besar. Lalu bagaimana engkau tahu siapa tokoh besar itu? Semua orang yang hadir, kecuali seperti Tuan Han, Bos Han, siapa lagi yang merupakan tokoh besar? Tak disangka Long Sihai yang berpengaruh seumur hidup malah memiliki anak sampah sepertimu. Baiklah, hari ini aku akan mewakili ayahmu, memberimu pelajaran. Berani menghina Tuan Muda Long kami? Kau percaya atau tidak, aku akan pakai emas batangan untuk menghabisimu. Tuan, kita diam saja. Apakah kurang baik? Banyak orang melihat di sini. Benar, hentikan mereka. Tempat ini tidak boleh ada pertumpahan darah. Baik. Kalian berdua dilarang berkelahi di sini. Tuan ini memiliki keraguan adalah hal yang wajar, tapi aku yakin dia akan segera mengerti. Semua yang kulakukan adalah untuk amal. Demi Tuan Han, aku mengampunimu. Kau berdoalah, jangan sampai bertemu aku di luar. Kalau tidak, aku habisi kau. Lelang resmi dimulai. Karya Agung Tuan Han. Harga buka 10 juta rupiah. Tulisan tangan Tuan Han sendiri. Luar biasa. Jika bisa mengoleksi karya agungnya, pasti akan membawa keberuntungan bagi generasi mendatang. Saya tawar 100 juta rupiah. Saya tawar 1 miliar rupiah. Simpan saja uang itu untuk beli peti mati. Jangan mempermalukan diri sendiri. Ingin menumpang keberuntungan Tuan Han, tapi sangat pelit. Saya tawar 10 miliar rupiah. Bukankah kau ingin mengajariku? Tawarlah. Tuan Muda Long, tenanglah. Pria ini pasti sedang kesulitan, kita harus memakluminya. Ya, lihat saja penampilannya yang miskin. Mungkin dia tidak punya uang sepeser pun. Hahaha. Akiang, tenanglah. Keadilan ini pasti akan kudapatkan untukmu. Saya tawar 100 miliar rupiah. Apa? Apa? 1 miliar? Bahkan jika kau kubunuh dan semua organmu kujual, itu tidak akan bernilai sebanyak itu. Tuan ini, penawaran yang terlalu tinggi memerlukan verifikasi dana. Tuan ini, semua orang suka menjaga gengsi, itu bukan masalah. Tapi memaksakan diri, jika ketahuan di depan banyak orang, malah akan kehilangan muka. Jika kau berhenti sekarang, aku bisa jamin tidak akan ada yang mempersulit. Untuk apa Tuan bicara omong kosong dengan orang seperti ini? Usir saja dia. Sampah masyarakat seperti ini seharusnya mati tertabrak mobil saat keluar. Silakan diverifikasi. Saldo mencukupi. Apa? Dia benar-benar punya 1 miliar.
Tuan ini, saldo Anda mencukupi. Anda dapat melanjutkan penawaran. Tuan muda, ini sepertinya kartu hitam kita. Aneh, di mana kartuku? Ah, aku tahu. Pencuri. Itu jelas kartuku. Kau bilang kartu ini milikmu? Apa buktinya? Tidak perlu bukti. Kau cuma pengemis. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Ku bilang ya, ini kartu hitam Bank 4 Samudra, limitnya 100 miliar. Sebaiknya kau kembalikan sekarang juga, lalu buatkan Tuan Muda Long teh dan minta maaf. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Pak, jika memang Anda yang menemukannya, mohon kembalikan. Balai lelang kami akan menjamin keamanan Anda akan terjamin. Barang yang kuinginkan, banyak orang berebut untuk memberikannya, tidak perlu mencuri. Bagus, bagus, bagus. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati ya. Kita lihat rekaman CCTV sekarang. Biar semua orang lihat kalau engkau yang mencurinya. Ku buat engkau berlutut, minta maaf padaku, lalu kuantar engkau ke kantor polisi, menjebloskanmu seumur hidup, membuatmu takkan pernah bisa bangkit lagi. Silakan selidiki, hati nuraniku bersih, aku siap. Nona Liu, tolong. Ini. Nona Liu, biarkan semua orang melihat kebenarannya. Tuan Muda Long, bagaimana kalau Anda lihat sendiri videonya saja? Tuan Muda Long, kartu Anda terjatuh. Tuan Muda Long, ini benar kartu kita. Coba kulihat. Aneh, benar-benar. Kalau ini kartu kita, bukankah berarti kartu di tangannya juga asli? Jangan-jangan bos menyuruh kita mencari orang penting itu dia. Tidak mungkin. Seluruh Nusantara yang memiliki kartu hitam tidak lebih dari 5 orang. Aku kenal semua klien ayah, tidak ada orang sepertimu. Kalaupun bukan mencuri dari kami, mungkin juga mencuri dari orang lain. Siapapun itu, bukan pengemis kecil sepertinya, yang bisa menyinggung. Biarkan dia menghambur-hamburkannya. Saat pemilik aslinya datang mencarinya, dia akan mati dengan mengenaskan. Tuan muda, Anda memang licik. Lihat mulutku yang bau ini, Anda memang cerdas. Hari ini tidak hanya membantu Tuan Han menyelesaikan pelelangan, tetapi juga membantu bank menemukan kembali kartu hitam yang hilang. Jasa sebesar ini, jika ayah tahu, pasti akan sangat puas. Ini belum tentu, karena senang dia akan mewariskan hartanya kepadaku. Membayangkannya saja, membuatku sedikit bersemangat. Silakan lanjutkan penawaran. 500 juta rupiah. 500 juta 100 rupiah. 1 miliar rupiah. 1 miliar 100 rupiah. Kau cari masalah, ya? Setiap kali hanya menambah 100. Apakah ada aturan yang mengatakan setiap kenaikan harga harus ditambah 1 miliar? Rumah lelang kami mengutamakan amal seikhlas hati, jadi tidak ada kenaikan harga minimum. Kalau begitu, sepertinya tindakanku tidak ada masalah. Baiklah, kau mau main-main, ya? Aku akan meladenimu. Aku tawar 100 miliar rupiah. Limit setiap kartu hitam adalah 100 miliar, ditambah lagi yang ada di tanganku ini, Rolex senilai 1 juta. Kulihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Aku tawar 101 miliar rupiah. Tidak mungkin. Limit kartu hitam hanya 100 miliar. Dari mana kau mendapatkan sisa 1 miliarnya? Maaf, limit kartu ini 1 triliun rupiah. Omong kosong, seluruh Nusantara yang punya kartu hitam triliunan cuma direktur bank kami. Berani bilang, kartu yang kau pegang itu kartu hitam khusus milik direktur. Benar atau tidak, cek saja. Transaksi berhasil? Benar-benar berhasil? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kartu hitam triliunan, hanya ayahku yang berhak memilikinya. Bagaimana mungkin dia punya? Aku tahu, pasti kau lancang. Mencuri dari ayahku. Tunggu saja, aku akan telepon ayahku sekarang, biar dia yang menghukummu. Halo ayah, ada masalah di rumah lelang? Cepatlah kemari. Baik, tunggu saja, aku segera ke sana. Ingat baik-baik, jangan sampai menyinggung orang penting itu. Jika dia menyuruhmu ke timur, jangan pernah ke barat. Cepat, siapkan mobil ke Balai Lelang Kyushu. Baik, Pak.
Saya sudah memberitahu ayah saya. Ayah saya adalah orang terkaya di Daxia. Dia berdiri di puncak kekuasaan. Setidaknya dia punya 9 cara untuk membunuhmu sekarang. 9? Ini gawat. Orang terkaya sampai turun tangan. Baik, aku akan menunggunya. Lihat saja bagaimana engkau akan mati. Nona Liu, silakan lanjutkan. Selamat kepada Tuan ini, Anda telah mendapatkan karya agung dari Tuan Han. Akiang, tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu lagi. Kau berani membakar karya Tuan Han? Astaga, sungguh keterlaluan. Sungguh menyanyiakan barang berharga. Kau akan dihukum Tuhan. Bukankah itu hanya lukisan? Aku akan menggantinya dengan yang lain. Kau gila? Kau berani menghina Tuan Han? Han Lin Seng, hari ini aku akan menunjukkan kepada dunia betapa kotornya wajah aslimu di balik topeng kemunafikan itu. Bagaimana kau bicara? Menghina Tuan Han. Ada apa? Dunia akan berubah. Ini adalah murka Tuhan. Dia tidak menghormati Tuan Han, membuat langit murka. Pikir kau bisa mati dan tidak melibatkan kami. Kau tidak memperbaiki perbuatanmu, sekarang ajalmu sudah tiba. Keluar. Keluar, keluar. Keluar. Tidak, ini bukan suara guntur sungguhan. Jadi begitu, berpura-pura. Aku akan berdoa untuk semua orang. Tunggu sebentar. Siapa sebenarnya anak nakal itu? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Tidak ada informasi. Kita tidak bisa membiarkan dia membuat masalah lagi. Panggil kembali Wu Taihua. Beri anak laki-lakinya sedikit obat, menemaniku berakting. Tapi putranya sakit parah. Aku khawatir dia tidak akan tahan. Mati ya mati. Siapa suruh dia begitu bodoh? Tidak tahu harus ke dokter. Baiklah. Tunggu. Aku sangat marah sekarang. Saya sudah mendoakan kalian semua. Saya percaya dengan keikhlasan kalian, Tuhan pasti akan merasakannya. Tuan Han benar-benar berjasa. Doanya sampai ke langit. Lihat saja siapa yang berani meragukan Tuan Han. Kalau aku jadi kamu, aku akan berlutut dan meminta maaf pada Tuan Han. Bersujudlah agar dia menghapus dosamu. Kalau kamu suka bersujud, silakan saja. Bagus, bagus, bagus. Kalau manusia tidak menghukummu, Tuhan yang akan menghukummu. Lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Nona Liu, silakan lanjutkan. Mari kita lihat koleksi yang kedua. Yang ini adalah jimat yang sudah diberkati langsung oleh Tuan Han. Ini barang bagus. Yang sudah diberkati oleh Tuan Han, pasti dilindungi oleh roh suci. Harga awalnya 1.000, silakan menawar. Tuan Han, Tuan Han. Tuan Han, tolong selamatkan anak saya. Dia sedang sekarat. Dia hampir meninggal, Tuan. Kalau sakit, seharusnya pergi ke rumah sakit. Kenapa harus datang ke sini? Ini sama saja mempermainkan nyawa anak. Saya sudah pergi ke banyak rumah sakit. Benar-benar tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain lagi. Dokter saja tidak bisa menyelamatkannya. Kamu masih berharap seorang dukun bisa menyelamatkannya? Kasihan orang tua manapun di dunia ini. Beraninya kamu mengatakan hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Apakah kamu tidak punya ibu? Benar. Benar-benar tidak punya hati nurani. Sepertinya kalian benar-benar sangat bodoh. Kalau begitu, akan kuberikan dia kesempatan. Ibu, kenapa aku? Dia bangun, benar-benar bangun. Ini benar-benar keajaiban? Ya. Tuan, Anda benar-benar penyelamat bagi nyawa mulian, Tuan. Itu semua karena ketulusanmu sendiri yang menyentuh surga. Buka lebar-lebar matamu itu. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa namanya keajaiban?
Penyakit anak itu sama sekali belum sembuh. Air yang diminumnya tadi mengandung obat, jadi dia hanya hidup segan mati tak mau. Omong kosong. Kamu bukan dokter. Beraninya kamu bicara omong kosong di sini? Kami melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang menyelamatkan anak ini. Aku lihat meskipun kamu mati, mulutmu tetap keras. Anakku, bangun. Anakku. Bangun anakku, pasti kamu meragukan dewa sehingga membuat surga murka, mencelakakan anakku. Kau benar-benar jahat. Anak itu mati karenamu. Dia baru 5 tahun. Dia hanya seorang anak kecil. Apa salahnya? Jika terjadi sesuatu padanya, kaulah penyebabnya. Aku menyelamatkan orang yang tak bisa diselamatkan langit. Ibu, aku tidak sakit lagi. Aku sembuh. Syukurlah. Lihat, di dunia ini hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Mana ada dewa? Mungkinkah kita yang salah? Aku tahu, pasti karena keikhlasanku dan doa Tuhan yang telah menyentuh Tuhan. Tuhan, kaulah penyelamatku. Cepat sujud pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini semua berkat Tuhan ini. Bangunlah. Tidak, Tuhan, pasti karena doamu yang telah menyentuh Tuhan. Tuhan, aku ingin menyumbangkan semua uangku untuk mengumpulkan kebajikan bagi anakku agar dia panjang umur dan sehat. Aku juga mau, Tuan. Aku juga mau, Tuan. Tuan, beri aku kesempatan untuk berbuat baik. Tuanku. Tuan? Aku juga mau, Tuan. Beri aku kesempatan. Tuan, aku akan memberikan semua tabunganku. Kalian semua gila. Aku yang menyelamatkannya. Apa hubungannya dengan dia? Kau anak yang berbakat. Bagaimana kalau ikut denganku, baik kekayaan maupun kekuasaan tertinggi bisa kuberikan padamu? Atau keuntungan. Jika aku menginginkannya, sangat mudah kudapatkan. Untuk apa meminjam tangan orang lain? Benarkah? Bagaimana kau bisa menghentikannya? Para tokoh masyarakat yang hadir di sini, masing-masing memiliki kekayaan ratusan miliar. Jika kekayaan mereka digabungkan, kekayaan mereka tak tertandingi. Berapa banyak kekayaannya? Berapa banyak yang kau miliki? Bagaimana kau bisa menggoyahkan? Dasar bocah, tunggu ayahku datang. Itu adalah kekayaan yang melimpah, cukup untuk membeli 10 nyawamu. Long Sihai ingin datang? Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggunya, berlutut di hadapanku, dan mengakui kesalahannya. Beri aku penjelasan, bagaimana bisa dia melahirkan pecundang sepertimu. Kau berani menyuruh ayahku berlutut padamu? Kau tidak ingin hidup lagi, ya? Bahkan keluarga Yu yang agung menganggap ayahku sebagai tamu kehormatan. Kau, pengemis bau, bahkan jika engkau mempertaruhkan 10 kehidupanmu, itu tidak cukup untuk membuat ayahku melirikmu. Cepat turun dan bersujudlah untuk meminta maaf pada tuan mudaku. Sepertinya kalian masih belum tobat. Jika begitu, aku akan menunggu Long Sihai datang untuk menghukumku. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghakimiku. Dia datang. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini bukan Direktur Long. Ini seorang perempuan. Kelihatannya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Yang mulia, saya menemukan beberapa hal. Silakan lihat. Apa yang kau lakukan, jangan mendekat. Semakin kau meronta, semakin aku senang. Tuan, minumlah. Aduh. Jangan sakiti King Queen. Bocah bau busuk ini, cari mati. Kemarilah. Siap. Tekan dia untukku. Baik. Hentikan. Berlutut. Jangan dipukuli, jangan dipukuli. Aku bersedia, aku bersedia. Dasar bodoh. Bahkan ayah kandungmu sendiri sudah tidak menginginkanmu. Aku membiarkanmu hidup sampai hari ini. Masih berani melawan aku cari mati. Kau menyukainya kan? Bagus. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan mempermainkannya hari ini.
King Queen. Jangan. King. Aduh. King Queen. King Queen. Aduh. Aduh. King. Dasar bocah, aku sudah bersenang-senang untukmu. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Lepaskan dia. King Queen. Jangan menangis. Jangan menangis. King Queen. Baik, mengerti. Ambil ginjal. Ada orang penting yang membutuhkannya. Baik, Tuan. Ayo pergi. Pergi. Kalian mau apa? Enya. Pergi, Queen. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Dasar manusia bermuka dua. Kau berani melakukan ini pada Akiang. Akiwang? Siapa Akiwang? Berani bilang engkau tidak mengenalnya. Apa urusanmu? Kau siapa? Berani berteriak padaku? Ku beritahu, aku dilindungi orang penting. Menyinggungku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Dia di mana? Bagaimana keadaannya sekarang? Akiang, dia sudah meninggal. Meninggal? Bukankah kau janji padaku, asalkan aku menurutimu, kau akan membiarkannya hidup? Kau membohongiku. Hanya orang bodoh, aku sudah merawatnya selama beberapa tahun. Mengambil satu ginjalnya tidak berlebihan kan? Lagi pula, aku mengambilnya untuk menyelamatkan orang. Ini juga dianggap berbuat baik. Dia yang seharusnya berterima kasih padaku, bukan aku. Kalian semua akan mati di pinggir jalan. Masih berani berkelit lidah. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang kau bunuh? Membunuhmu adalah perbuatan baik terbesar. Berani sentuh Tuan Han. Langkahi dulu mayatku. Tuan Han sangat berjasa. Kalian semua sudah lihat tadi. Orang ini penuh dosa. Kau masih membelanya? Benar. Semua orang tahu video bisa dipalsukan. Kau hanya dengan video yang tidak jelas asalnya ingin membunuh Tuan Han, benar-benar menggelikan. Kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Bunuh saja kami semua, menyentuh Tuan Han, langkahi dulu mayat kami. Kurasa kalian sudah terobsesi. Hati yang suci melihat kebaikan, hati yang jahat melihat kejahatan. Kau bilang mereka terobsesi, kaulah yang bermasalah. Tuan Han, benar. Penghujat, kaulah yang terobsesi. Bukalah mata kalian lebar-lebar, lihat dengan jelas, orang suci di mata kalian sebenarnya bajingan macam apa? Ini apa? Tidak mungkin, karena orang penting membutuhkan kornea, adikku jadi buta. Adikku yang malang ternyata dijual olehmu sebagai budak. Kau sudah tahu anakku tidak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Hitam di atas putih, sangat jelas. Dermawan besar di mata kalian sebenarnya melakukan banyak kejahatan. Bajingan yang tidak punya hati nurani. Benarkah ini? Kalian jangan tertipu olehnya. Saya orang baik. Saya bisa membuktikannya. Dokumen-dokumen ini semua asli. Bahkan Santa juga mengatakannya. Sepertinya, ini memang benar. Benar-benar menggelikan. Kita sudah dipermainkan begitu lama, sungguh keterlaluan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Xiao King, kau harus menyelamatkanku. Bagaimanapun aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan juga menghabiskan banyak uang. Berani menyentuhku, membuat masalah dengan orang penting di belakangku, kalian akan menanggung akibatnya. Tahu takut kan? Cepat bawa aku ke rumah sakit, cepat sujud dan minta maaf padaku. Kalau tidak, orang penting di belakangku akan turun tangan. Yang laki-laki akan dikirim ke Afrika untuk menambang, yang perempuan akan dikirim ke rumah bordil, akan menanggung akibatnya. Itu akan dikirim ke rumah bordil, akan dipermainkan sampai mati.
Kau tidak takut dengan orang besar di belakangku? Orang besar yang kau maksud itu sudah kubunuh. Beberapa hari ini, hujan deras, rumput di makamnya sudah setinggi 3 kaki. Tidak mungkin. Dia adalah orang kedua setelah pimpinan gerbang Yu. Tidak mungkin. Ini, engkau tidak hanya mencuri kartu hitam agung dari Bank Sihai kami, tapi juga membunuh Tuan Han. Tunggu ayahku datang. Ayah. Aku tahu, aku tidak bisa mengandalkan anak yang tidak berguna sepertimu. Long Sihai, kau punya anak yang hebat. Long Sihai memberi hormat kepada ketua istana. Mohon maaf, ketua istana, Sihai datang terlambat. Ayah, dia ketua istana Dewa Perang. Berlutut. Akiang, kau lihat, aku sudah membalaskan dendammu. Semua orang yang menyakitimu, sudah kubuat mereka membayarnya. Akiang, ini semua makanan favoritmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita akan minum bersama lagi, sampai mabuk. Apa rencanamu selanjutnya? Seumur hidupku, hanya Akiang yang benar-benar baik padaku. Selanjutnya aku akan menemaninya di sini. Baiklah. Kak Dong. Sampai jumpa Kak Dong. Di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi saudara lagi.